Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu penggerak. Saya Hulaso, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Jember. Saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi sesuai modul 1.1. Selamat menyaksikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, peran pendidik seperti petani, sedangkan siswa seperti biji padi. Bila biji padi ditempatkan tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari yang baik dengan pengairan yang baik, maka meski biji padi adalah yang kurang baik, ia akan tumbuh baik karena perhatian dari petani. Begitu sebaliknya, walaupun dalam biji berkualitas tetapi tidak mendapatkan perhatian dari petani, tidak mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka dia tidak akan tumbuh subur. Adapun kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu 1. Trilogi pendidikan yang berupa ing ngarsa sung tulodo. Di depan memberikan teladan, dalam hal ini peran guru sangat besar dalam memberikan teladan kepada peserta didiknya. Oleh karena itu, guru harus senantiasa menunjukkan kapan saja dan di mana saja keteladanan kepada siswanya. Yang kedua, ing matya mangun karso, artinya di tengah membangun keinginan. Dalam hal ini, pemberian motivasi dan memposisikan dirinya seorang guru sehingga menjadi teman dan juga menjadi tempat peserta didik berangkat untuk berkembang menuju cita-citanya. Trilogi yang ketiga adalah tutwuri handayani. Maksudnya adalah di belakang memberi dorongan. Hal ini berarti guru harus selalu mendorong peserta didiknya dalam mengembangkan bakat minat sesuai dengan yang dikehendakinya. Yang kedua yaitu pendidikan yang menuntun. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa pendidikan yang memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya, dalam arti seluas-luasnya. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa tujuan dari pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keteladanan dan kebahagiaan, sehingga pendidik hanya dapat menuntun tumbuh hidupnya atau kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mendapat memperbaiki lakunya. Pemikiran ketiga yaitu membangun karakter siswa sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kodratnya sesuai alam dan zamannya. Jadi sebagai pendidik jangan sekali-kali menyamakan pendidikan untuk anak di pesisir pantai dengan pendidikan anak di daerah pegunungan, karena mereka mempunyai kodrat alam yang berbeda. Juga jangan sekali-kali menyamakan pendidikan di tahun 90-an dengan pendidikan anak di tahun 2000-an, karena jelas mereka memiliki zaman yang berbeda. Oleh karena itu, sebagai pendidik kita harus melek teknologi terhadap perubahan kodrat zaman. Yang keempat yaitu budi pekerti atau watak atau karakter yang merupakan panduan antara gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Budi pekerti ini yang dimaksud adalah pendidikan itu bisa memanusiakan manusia menuju perbuatan yang mulia. Sebelumnya saya adalah seorang guru yang hanya transfer ilmu saja. Bagaimana caranya agar materi yang sudah ada disediakan sampai kepada siswa tanpa saya melakukan pengukuran, tanpa saya mengerti daya serap siswa, tanpa saya melakukan refleksi kepada siswa. Yang kedua, saya juga selalu berorientasi teacher center, yaitu di mana proses pembelajaran difokuskan kepada saya sebagai seorang guru, di mana konsentrasi murid itu harus fokus kepada guru.
murid mendengarkan dan mencatat apa yang guru sampaikan. Gurulah yang memutuskan tujuan dan topik pembelajaran. Guru juga yang mengukur tingkat perkembangan murid dengan menyediakan soal untuk murid menjawab. Dan saya juga berpikir bahwa siswa yang berhasil dalam pembelajaran saya adalah siswa yang nilainya bagus. Jadi saya selalu pusing dan bingung ketika ada siswa nilainya jelek. Apakah mereka malas-malasan? Apakah mereka tidak bersungguh-sungguh pelajarannya saya? Jadi saya hanya mengukur dari nilainya saja. Kemudian saya juga mengukur siswa dari pengumpulan tugas dan tepat waktunya. Bagaimana siswa ini dapat mengumpulkan tugas sesuai deadline yang sudah saya tetapkan. Lantas apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang pertama yang berubah adalah siswa merupakan subjek pembelajaran, bukan lagi objek, tetapi subjek pembelajaran siswa harus diberikan seluas-luasnya untuk mengembangkan ide, kreativitas, berinteraksi dengan lingkungan demi memperoleh pengalaman-pengalaman belajar yang baru. Siswa bukanlah kertas kosong yang atau bejana kosong yang bisa diisi dengan berbagai jenis air, tetapi pada diri siswa terdapat energi potensial yang harus dirubah menjadi energi kinetik. Nah, untuk merubah atau membangkitkan potensi tersebut adalah tugas guru. Tugas utama seorang guru adalah menciptakan lingkungan, alat, dan ide untuk mendorong siswa melakukan interaksi yang produktif dan memberikan pengalaman belajar yang dibutuhkan. Yang kedua, pembelajaran harus menyenangkan karena dunia anak adalah dunia permainan. Sehingga pembelajaran anak itu harus menyenangkan, membuat mereka nyaman sehingga mereka merasa santai, tidak terbebani dalam belajar. Yang ketiga, guru adalah penuntun. Nah, dalam proses penuntunan ini, siswa diberikan kebebasan. Namun, pendidik tetap sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar siswa tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong pendidik dapat memberikan tuntunan agar siswa dapat menemukan kemerdekaannya dalam yang segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, yaitu mengidentifikasi kebutuhan siswa agar saya tahu apa yang ada di pemikiran mereka, apa keinginan mereka, apa kebutuhan mereka, dan apa dunia mereka, agar saya lebih mudah menetapkan metode pembelajaran. Yang kedua, saya berusaha untuk menjadi guru penuntun atau menjadi guru pamong agar dapat memberikan arahan dan tuntunan kepada siswa saya agar tidak kehilangan arah. Selanjutnya, saya merancang pembelajaran yang menyenangkan agar membuat siswa nyaman. Merancang pembelajaran ini saya bisa berkolaborasi dengan teman sejawat ataupun dengan siswa agar memang terbentuk pembelajaran yang sesuai kebutuhan siswa. Nah, yang keempat, saya menerapkan student center, yaitu di mana siswa menjadi pusat. Jadi, pembelajaran memang berdasarkan kebutuhan siswa, berdasarkan keinginan siswa. Terima kasih guru-guru hebat yang sudah menyimak video ini. Semoga kita semua menjadi pendidik yang menginspirasi siswa dan menjadi pendidik yang dirindukan siswa. Salam guru hebat.